Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas Yarsi yang terdiri dari saya sendiri, Sofyan Ramadan. Saya Fajar Yusuf. Saya Adam Rifki. Saya Ahmad Yulian Dinata. Saya Miftahirul Anas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami atau proyek akhir kami di matkul DPW. Di sini kami membuat sebuah website yang berjudul Yarsi Health yang bertemakan seputar info tentang COVID-19. Di website kami ini terdiri dari ada page home, lalu page data sebaran, ada juga page doctors dan submenunya, ada page artikel, lalu ada page register yang menyatu dengan login. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dalam masuki web ini, pengguna atau user diharapkan untuk login atau register terlebih dahulu agar bisa masuk ke home. Tahap pertama, karena ini percobaan, maka kita register terlebih dahulu dengan username bebas. Di sini ketika user sudah membuat akun, maka otomatis akan dialihkan ke dalam page login. Bagaimana caranya melihat apakah akun kita sudah masuk ke dalam database atau belum? Maka kita ke localhost, ke dalam register. Di sini sudah terlihat bahwa akun yang kita buat tersebut sudah masuk ke dalam database. Maka kita langkah selanjutnya adalah login. Jika login selesai, maka akan dialihkan ke dalam page home. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana codingan tersebut. Di sini pada page register, codingan yang berbentuk PHP ini adalah seperti ini. Langkah pertama adalah buat variabel scon untuk mengconnect variabel ke dalam localhost root, dan ini adalah nama database yang akan diisi pada ini. Di sini kita memiliki 3 variabel bertipe string, yaitu username, email, dan password. Username, email, password ini bisa sama dengan nama pada variabel pada database. Username, email, password. Di sini ketika pengguna membuat akun, apabila username tersebut telah digunakan, maka variabel akan mengenali username telah diambil. Ketika login, variabel yang digunakan yaitu berbentuk kelas dari register cek PHP. Di sini pada page login, variabel yang digunakan adalah username dan password. Ketika variabel tersebut masuk ke dalam database yang disimpan dalam username dan password, maka codingan exit ini akan mengerun ke dalam if. Apabila data tersebut ada, maka akan dicek dalam query, yaitu membuat variabel baru lagi seperti tabel user dan tabel password. Dan pada saat ini data pengguna ada di tabel user, tabel password, maka akan dicek ke dalam database username dan password pada ini. Username dan password apabila sama, maka variabel tersebut akan masuk ke dalam if. Dan jika berhasil, maka akan dialihkan ke dalam indeks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Cukup untuk penjelasan login dan registernya. Saya akan mengulang kembali. Setelah tadi user membuat akunnya dan mendaftar melalui akun tersebut, maka tampilan form-nya akan seperti ini. Bisa dilihat. Di sini ada logo YRC dan nama proyek kita. Di sini ada nomor teleponnya dan di sini ada map-nya. Setelah itu di bawah sini ada navbarnya, yaitu terdiri dari home, data sebaran, dokter, rumah sakit rujukan COVID-19, artikel, dan login. Setelah itu kita lanjut ke bawah. Di bawah sini ada yang namanya flex slider, yaitu otomatis akan berpindah gambarnya. Bisa dilihat di sini ada gambar tenaga medis, ada himbauan untuk cuci tangan, menutup mulut saat bersin, jangan menyentuh muka, dan lain sebagainya. Setelah itu ada himbauan untuk social distancing. Kita lihat sampingnya. Di sini hanya ada social icon yang bersifat opsional saja sebagai pemanis. Lanjut. Yang di bawah sini ada daftarnya rumah sakit yang untuk dipakai rujukan COVID-19. Ada relawan medis, dan relawan non-medis. Yaitu terdiri dari 132 rumah sakit seluruh Indonesia. Dan 28.900 orang relawan, 5.500 relawan medis, 23.400 relawan non-medis. Setelah itu, kita lanjut ke bawah. Di bawah sini ada update COVID-19 di seluruh Indonesia per 27 Mei 2020. Dan terdapat positif corona 23.851 orang, yang meninggal 1.473, dan yang sembuh 6.057 orang. Bisa dilihat grafiknya. Yang gambar hitam ini untuk yang terkena COVID-19. Dan yang hijau sini untuk yang orang sembuh. Dan yang merah ini untuk orang yang meninggal. Nanti akan saya jelaskan di kodenya. Selanjutnya, bawahnya. Nah, di bawah sini daftar-daftar rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta yang berisi 13 rumah sakit. Yang pertama Sulianti Saroso di Jakarta Utara, Persahabatan di Jakarta Timur, Gatot Subroto di Jakarta Pusat, Fatmawati di Jakarta Selatan, Bayangkara di Jakarta Timur, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mengklik ini, maka akan menuju ke website rumah sakit tersebut. Bisa dilihat. Begitu bawah-bawah kalau ingin diprintet. Baik, lanjut. Setelah itu, inilah daftar-daftar pasien sembuh COVID-19 dan pendapat mereka. Yaitu ada yang pertama ini, artis Windy Rarasati. Dia mengaku positif corona, dan dia berterima kasih pada keluarga tersayang dan orang-orang terdekat untuk support yang melimpah. Selanjutnya, ada artis dan selebgram bernama Andrea Dian Bimo. Dan yang terakhir, ada aktor Detri Warmanto. Bisa dilihat. Selanjutnya, kita masuk ke page bagian artikel kesehatan. Jadi di artikel ini, kita memberi himbauan untuk cegah penyebaran COVID-19 dan wajib memakai masker buat semua warga dan etika ketika batuk dan bersin. Ketika ini kita pencet, maka akan muncul ke dalam page artikel kesehatannya yang nanti dijelaskan oleh teman saya. Lanjut, di sini ada footer yang berisi kontak us, link terkait, service, support, dan informasi. Di sini ada alamat YRC, nomor telepon, Gmail, dan alamatnya. Link terkait ini kayak kita kalau mengklik akan menuju website informasi COVID-19 Jakarta. Bisa dilihat.
Begitu ke bawah-bawahnya ada di Bekasi, Bogor, dan ini website resmi Kemenkes. Selanjutnya ini navbarnya, ini supportnya, dan ini informasinya. Jika ingin mendapatkan informasi terbaru tentang COVID-19, maka bisa dimasukkan alamat email Anda yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Lalu di sini ada social icon juga. Di sini bukan pajangan doang, di sini fungsinya untuk menaiki ke atas. Oke, lanjut, kita akan ke codingannya. Kita masuk ke dalam yang tadi nih. Di sini saya akan menjelaskan yang ini. Jadi di dalam class page berisi kelas navigasi juga, yang berisi tentang tadi ini gambar YRC, dan ini nama project kita YRC Health, dan ini icon phone-nya, dan ini nomor teleponnya, dan ini icon location-nya, dan ini alamat YRC. Setelah itu kita ke bawah. Di sini codingan untuk navbarnya yang berisi tentang home, data sebaran, dokter, rumah sakit rujukan COVID-19, artikel, login, dan register. Setelah itu kita masuk lagi. Kita masuk ke dalam yang ini, Flag Slider-nya. Di dalam kelas Flag Slider ini yang berisi untuk memasukkan gambarnya. Bisa dilihat sampai sini. Setelah itu kita lanjut. Kita masuk ke dalam yang sini, rumah sakit sini. Bisa dilihat codingannya. Jadi dia akan secara otomatis dengan speednya 5000. Setelah itu kita masuk ke codingan sini. Kita di sini masuk ke, kita buatnya melalui Jumbotron dan teksnya ke tengah. Terus kita di sini buat kelas panel, yang isinya kelas panel ini ada update COVID-19 di RI ke 27 Mei 2020 untuk yang sini. Setelah itu kita ke bawah, kita buat lagi. Ini isinya yang positif corona, meninggal, dan sembuh. Setelah itu kita buat lagi untuk yang positif, sembuh, meninggal. Oke, kita masuk ke dalam grafik ini. Grafik ininya bisa dilihat. Yang ini, codingan yang berisi angka-angka ini, untuk yang warna hitam ini, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu, ini yang warna merah. Maaf, salah, warna hijau. Lalu yang ini untuk warna merah. Selanjutnya kita masuk ke dalam codingan rumah sakit rujukan ini. Di sini kita buat judulnya rumah sakit. Setelah itu kita buat lagi. Kita masuk ke dalam kelas dokter desk untuk yang isinya ini. Semua ini. Lalu masukin gambarnya di sini. Lanjut ke bawahnya, ini sama saja kayak tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke codingan yang ini. Di sini kita buat namanya kelas testimonial dan isinya itu pasien sembuh COVID-19 dan pendapat mereka. Lalu kita buat kelas lagi untuk isinya. Kita buat nama ini untuk yang sebelah sini.
Setelah itu kita blok. Habis itu kita buat isinya sampai panjang. Lalu untuk yang codingan icon ini, yang ini, kita buat icon star. Bisa kita ambil contoh di Google kok. Lanjut sampai ke bawah-bawahnya, tetap saya. Setelah itu kita masuk ke dalam ini. Kita buat namanya class block yang isinya untuk artikel. Ini untuk judul, ini untuk isinya. Dan kita lihat ke bawah. Setelah itu kita buat lagi kayak seperti ini. Lalu bedanya ini kita masukkan lagi ke dalam kelas block entry. Isinya itu untuk memasukkan gambar yang sebelah sini. Kita buat lagi kelasnya. Ini isinya untuk yang ini, admin, Maret, tanggalnya sebelah sini. Setelah itu kita buat isinya. Dan kalau semisal kita mencet ini, maka dia akan menuju link yang berisi tentang artikel ini. Caranya sih gampang aja, kita tinggal buat kayak gini. Lanjut sampai ke bawah sama saya. Setelah itu kita masuk footernya. Di sini kita buat namanya kelasnya footer yang berisi tentang kontak us. Yang isi kontak us itu ada, bisa dilihat isinya seperti ini. Selanjutnya untuk link terkait dan isinya seperti ini. Dan sebagainya sampai bawah. Dan nanti kalau yang ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita ke sini, codingan sini. Kita buat namanya kelas copyright yang isinya seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke codingan ini yang bersifat opsional ini. Kita buat kelas namanya social icon. Kita cari gambar untuk Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Lalu nanti diatur oleh di style CSS-nya. Setelah itu kita lihat lagi codingan yang ini. Yang ini fungsinya untuk kalau dipencet untuk naikin ke atas icon arrow up. Bisa lihat juga kok ini di Google. Sekian dari penjelasan saya yang akan dilanjutkan di homepage data sebaran ini oleh Adam Rifki. Dipersilakan. Ya, selanjutnya masuk ke page data sebaran. Di data sebaran itu isinya, oh ya, sebelum menjelaskan saya ingin memberitahu bahwa isi dari data-data yang ada di page data sebaran ini khusus untuk Kota Bekasi, untuk penyebaran yang ada di Kota Bekasi. Data terbaru ODP, PDP, dan terkonfirmasi yaitu 4.579 orang. Kebetulan ini menggunakan update yang kemarin, karena update yang hari ini baru keluar tadi, jadi belum sempat diubah. Data ODP
yaitu 3.236. Yang sedang dalam pemantauan yaitu 2.057, yang sudah selesai pemantauan 1.128. Untuk PDP berjumlah 1.046 orang. Sedang dalam pengawasan yaitu 463, selesai pengawasan 583 orang. Dan yang terkonfirmasi positif berjumlah 297, dan alhamdulillah yang sudah sembuh dari 297 itu berjumlah 250 orang. Ini untuk grafiknya. Ini yang grafik ODP, ini grafik PDP, dan ini grafik terkonfirmasi. Kalau yang ODP mungkin gambarnya cukup jelas. Yang biru ini menunjukkan yang sedang dalam pemantauannya. Jumlah pemantauannya yang sedang dalam pemantauan. Masuk ke grafik PDP maksudnya. Ini yang merah, yaitu yang sedang dirawat. Yang kuning ini, yang sudah meninggal. Kalau yang sudah meninggalnya belum tentu masuk ke SARS-CoV-19. Dan kalau yang ungu ini yang sudah sembuh. Untuk yang terkonfirmasi, bisa dilihat grafik yang sangat besar ini. Yang ini buat yang sembuh, yang kuning untuk yang meninggal, sedangkan yang pink ini untuk yang masih dirawat. Total meninggal dengan penyakit khusus yang dimaksud penyakit khusus di sini yaitu penyakit selain COVID yang ada di tubuh si pasien. Totalnya yaitu 143 orang. Kalau total meninggal karena positif SARS-CoV-19 berjumlah 32 orang. Berikut data pelacakan rapid test. RDT 13.512, yang hasilnya reaktif yaitu 312. Reaktif di sini yang menunjukkan dia ada gejala-gejalanya, tapi belum tentu kalau dia itu positif yang COVID. Setelah dites swab PCR, yang positif yaitu 40 orang. Yang non-reaktif dari jumlah 13.512, non-reaktifnya yaitu 13.092 orang. Yang samar-samar 75 orang, yang invalid 33 orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya. Ini codingannya. Kalau yang ini untuk judul, terus bagian sini, ini bagian yang paling atas di page. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama teman saya. Terus kalau yang ini untuk navbarnya, tadi udah dijelasin juga sama teman saya. Terus, ini langsung aja ke sini. Kita menggunakan kelas kontainer untuk menampung semua data yang ada di page ini. Ini yang H2 ini sampai sini. Ini untuk memasuki yang tadi tulisan yang ini. Terus lanjut ke bagian sini. Kalau yang ini masuknya untuk yang grafik. Nih, yang ke sini. Ini untuk yang orang dalam pemantauan. Sedang dalam pemantauan sudah terlihat tadi yang 2057 orang. Nah, kalau yang codingan sebanyak ini codingan dari si grafik orang dalam pemantauannya. Terus lanjut ke PDP atau pasien dalam pengawasan. Sama seperti yang grafik tadi orang dalam pemantauan. Nah, kalau yang ini untuk grafiknya juga. Sampai
yang positif sama semua konsep dari codingannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Kalau yang ini untuk menunjukkan yang tadi total meninggal dengan penyakit khususnya berapa, yang total meninggalnya berapa karena positif. Terus kalau yang ini untuk tulisan yang ini, yang data pelacakan rapid test. Kita menggunakan tabel responsif. Habis itu style yang kita gunakan juga vertical line dan posisinya middle dengan width-nya 25%. Rata-rata sama sampai bawah. Mungkin ini untuk yang penjelasan dari page data sebaran. Selanjutnya masuk ke page dokter yang akan disampaikan oleh Sofyan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk page dokter. Baik, untuk page dokter sendiri, di sini kami buat untuk mengapresiasi atas kerja keras dari tenaga medis yang sudah rela mengorbankan waktunya serta tenaganya untuk para pasien yang terjangkit COVID-19 tersebut. Di sini di page dokter sendiri kami meletakkan video dari Prilly Latukosina tentang ucapan terima kasih kepada para tenaga medis. Untuk menyingkat waktu, di sini kami tidak akan memutarnya. Di video ini sendiri kami menaruh link pada namanya yang mengarahkan untuk ke Wikipedia untuk mencari tahu tentang Prilly Latukosina sendiri. Kami juga menaruh sosial medianya di bawahnya. Di sini juga kami memberikan kisah-kisah yang diberikan oleh dokter yang menangani pasien COVID-19 ini. Contoh ada dari Suster Oktina Dwi Susanti, lalu ada dari Dr. Ai Gozali, dan juga ada dari Dr. Alexander Randi. Selanjutnya di sini kami meletakkan beberapa dokter-dokter yang telah gugur akibat COVID-19 ini. Di sini kami tidak meletakkan semua dokter yang telah gugur. Kami menyediakan untuk sosial medianya, akan tetapi karena kami tidak dapat akun sosial media mereka, akhirnya kami hanya menaruh ikonnya saja. Yang paling bawah di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi ada footer, ada kontak, lalu ada link terkait dengan website kami, terus ada layanan yang diberikan oleh website kami, lalu ada dukungan, serta ada form untuk memberikan informasi atau mendapatkan informasi. Lalu saya akan menjelaskan tentang codingan. Di sini saya tidak akan menjelaskan seluruh codingannya. Untuk menghemat waktu, saya akan menjelaskan tentang codingan yang video ini. Nah, untuk video yang tadi di sini kami menggunakan ukuran tinggi 350 pixel dengan lebar 400 pixel. Dan untuk source-nya sendiri di sini bernama move_bbb.mp4 yang tipenya adalah video atau mp4.
Di sini adalah link yang sebelumnya saya sebutkan menuju Wikipedia, dan di bawahnya adalah link yang menuju ke akun sosial medianya. Lalu selanjutnya ini adalah kisah-kisah yang dibagikan oleh dokter-dokter yang menangani COVID-19 yang tadi. Selanjutnya adalah dokter-dokter yang telah gugur. Dan ini adalah footer yang paling bawah tadi. Kontak, link terkait, layanan, dukungan, dan form informasi. Untuk page dokter ini ada atau memiliki sub page yang bernama rumah sakit rujukan. Di sini kami memberikan daftar rumah sakit rujukan yang menangani kasus COVID-19 sendiri. Contoh ada Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin Banda Aceh, lalu Rumah Sakit Otorita Batam, dan lain sebagainya. Dan daftar rumah sakit yang kami berikan sudah termasuk link yang menuju ke website rumah sakit tersebut. Dan jika diklik akan menuju ke rumah sakit yang dituju. Di sini kami lumayan banyak, yaitu 34 rumah sakit dari Aceh sampai Papua. Dan langsung ke codingannya. Untuk codingannya seperti biasa, untuk menaruh link simple. Di sini kami hanya menaruh link dari setiap rumah sakit yang terdaftar untuk rujukan kasus COVID-19 yang berjumlah 34 rumah sakit. Ini dia untuk codingannya. Menaruh link, misal untuk Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin Banda Aceh, kami menaruh link rumah sakitnya, dan terus untuk seterusnya. Lalu untuk di page rumah sakit, seperti page sebelumnya, di sini juga tersedia footer yang tadi sudah dijelaskan. Dan selanjutnya akan ke page artikel yang akan dijelaskan oleh teman saya, Miftah. Baik. Di sini saya akan menjelaskan page artikel ya. Bagian awalnya di sini ada link slider yang berisi foto-foto yang berkaitan dengan coronavirus tersebut. Dan foto-fotonya itu bisa berganti-ganti, ya, yang berisi informasi, tips sebelum masuk dan keluar rumah, saat masuk rumah apa aja yang harus dilakukan. Untuk selanjutnya, di bawah sini berisi informasi terkait coronavirus tersebut.
dari cara dari untuk pencegahan COVID-nya sendiri, wajib memakai masker buat semua warga Indonesia, dan etika ketika batuk dan bersin. Dan ini jika kita klik di sini akan menuju ke artikel tersebut. Dan di bawahnya juga ada informasi terkait aturan transportasi pribadi PSBB di Jakarta. Terus yang selanjutnya, cara aman terima paket di masa corona. Untuk selanjutnya 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Dan ini juga bisa diklik, jika kita klik akan menuju ke informasi tersebut. Dan di bawah sini ada footer seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ada kontak us, link terkait, service, support, informasi. Lalu saya akan menjelaskan bagian codingan. Baik, sini udah masuk ke bagian codingannya. Dan ini codingan buat alamat yang tadi yang di atas di pojok kanan atas. Alamat, dan ini buat logonya tadi. Untuk di sini codingan buat navbarnya yang berisi home, data sebaran, dokter, rumah sakit rujukan, dan sebagainya. Dan ini adalah codingan buat flag slidernya yang sudah saya jelaskan tadi, yang gambar-gambar berisi yang bisa berganti-ganti itu. Dan ini dan kami membuat kelas blok yang berisi informasi tadi menggunakan animate box sehingga dia berbentuk kotak tadi, dan bisa diklik menuju artikel informasinya. Dan ini masih sama codingan buat animate box-nya. Terus ke bawah masih sama animate box. Dan ini adalah codingan untuk mengubah halamannya seperti yang tadi yang sudah saya tunjukkan. Saya akan kembali ke page artikelnya. Page artikel. Dan ini. Dan codingan yang tadi yang saya jelaskan barusan ini. Ini fungsinya untuk mengubah halaman, dan ini bisa diklik. Sebenarnya ini bisa diklik, cuman kami di sini hanya membuat satu halaman. Jadi fungsi kliknya tidak berfungsi. Dan saya akan balik ke codingannya. Saya akan balik ke codingannya.
codingannya. Dan ini udah masuk ke codingannya. Dan ini adalah codingan buat footernya. Buat footernya dimulai dari sini. Ini tadi yang berisi dengan alamat Yasinya. Dan ini link terkait yang bisa diklik. Kita akan langsung menuju ke informasinya atau artikelnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf, dikazan dulu ya. Maaf, tadi nunggu sebentar karena ada azan. Baik, di sini mengenai footer bagian informasi, user atau pengguna boleh meminta update terbaru terkait COVID-19 pada page artikel. Di sini user diharapkan memasukkan nama dan email. Nama tersebut boleh berbeda dengan username yang digunakan pada login. Baik, pada pesan ini diharapkan pengguna atau user mengisi kritik atau saran. Di sini saya memiliki saran. Baik, ketika user sudah memasukkan username atau nama, email, dan pesan atau kritik atau saran, maka kirim pesan akan mendapati seperti ini, pop-up yang berisi pesan berhasil dikirim. Bagaimana cara mengetahui pesan itu telah sampai ke dalam database? Maka kita lihat pada sebuah data yang merupakan database. Bernama tabelnya proyek. Nah, di sini nama tersebut dan pesan tersebut telah masuk ke dalam database. Berikut codingannya. Baik, di sini pada codingannya hampir sama seperti login dan register. Memiliki tiga variabel bernama, nama, email, pesan yang tampung berupa string yang dimasukkan ke dalam nama, email, pesan. Nama, email, pesan ini adalah variabel pada sebuah table di database. Yaitu pertama caranya adalah select. Select ini menyelect sebuah database yang bernama data. Lalu akan diselect kembali lagi ke sebuah table bernama proyek. Sini proyek, nama tabelnya. Lalu sini kita buat variable true. Jika variable tersebut sudah masuk ke dalam if, maka pesan tersebut telah dimasukkan ke dalam nama, email, pesan yang ditampung pada variabel nama, email, pesan. Jika sudah berhasil, maka akan muncul pop-up seperti pesan berhasil dikirim. Demikian penjelasan terkait footer informasi. Kurang lebihnya, terima kasih. Baik, segitu saja presentasi dari kami yang menjelaskan tentang website proyek akhir kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin
mengetahui lebih jelasnya website kami, silahkan kunjungi website kami. Nanti linknya akan kami taruh di deskripsi di bawah. Terima kasih. Sekian, terima kasih.